Pak Kria. Logika boolean kalau saya biasanya menggambarkan itu gerbang logika gitu. Kalau gerbang logika kita kan sering ketemu dengan gerbang AND, OR, NOT, XOR. Kalau AND mungkin dia itu gambarnya ini simbolnya itu seperti ini. AND dia itu ada output, ada inputnya. Terserah inputnya berapa. Nah, kalau OR ini untuk refresh saja, jadi OR, kalau OR dia itu hampir sama, cuma agak lonjong gini, bentuknya seperti ini. Ini bentuk OR. Dan NOT, kalau NOT dia itu kebalikan, berarti dia itu hanya inputnya satu, outputnya juga satu. Jadi seperti ini. Jadi ini AND, OR, NOT. Ini buat refresh nah kalau XOR berarti dia itu gabungan dari AND dan NOT. OR dan NOT berarti dia itu gabungan dengan seperti ini gambarnya. Nah, inputnya sama seperti OR, cuma gabungannya dia itu tergabung ada simbol kecil bulatan di depannya. Itu menandakan NOT-nya, ada NOT gitu. Berarti sifatnya akan kebalikan dari OR gitu. Kalau gabungan berarti sebenarnya ini ada, kalau di rangkai ini sebenarnya kayak gini, terus input depannya itu NOT. Nah, sebenarnya seperti ini. Cuma disimpelkan jadinya XOR. Oke. Kita melihat gerbang logika itu seperti ini. AND, OR, NOT, XOR. Kalau saya mau cerita sebenarnya ini apa, kayaknya terlalu lama, langsung saja ke menuju ini aja. Kapan-kapan mungkin cerita mengenai AND, OR, atau NOT sama XOR. Jadi seperti ini, kalau dalam segi booleannya, atau ini namanya AND, seperti ini AND. Nah, ini dikonversikan kalau dari segi instruksi mnemoniknya, perintahnya di 8051 atau mikrokontrolnya, ini nanti dia itu dinamakan dengan ANL kalau N. Kalau N nanti sebentar. Kalau N nanti dia itu akan sama saja dengan ANL. Berarti kalau kita ketemu mnemoniknya, perintahnya itu ANL, berarti dia itu sebuah gerbang N. Sifatnya nanti sifatnya juga N. Kalau ketemu OR, dia itu ORL. Kalau ketemu ORL, dia berarti OR logika, berarti nanti sifatnya berarti OR. Atau NOT, dia itu CPL, bukan CPL. Kalau NOT, nah terus kalau XOR dia itu seperti ini, XRL. Oke. Nah nanti ini mengacunya yang pasti dia itu berjalannya mengacu di tabel kebenarannya ini. Semuanya sifatnya sesuai dengan tabel ini. Jadi sebagai patokan, kalau N berarti sifatnya nanti ketemu sama seandainya kan saya mau memanipulasi logika ini agar keluarannya jadi ini,
maka bisa menggunakan gerbang AND seperti itu misalnya. Tuh. Berarti kalau AND nanti kalau inputnya 0 dengan 0 nanti pasti ketemu dengan 0. Selama dia itu inputnya ada nolnya, dia itu akan ngikut 0. Kalau baru ketemu 1 dengan 1 baru dia itu menjadi 1. Gitu. Jadi kalau pokoknya kalau sebuah gerbang misal N seperti ini, misal inputnya 0, 1, berarti kemungkinannya itu pasti keluarnya itu jadi 0. Nah, berarti kemungkinan yang masuk kalau dari segi ini tabelnya berarti AB ini adalah kemungkinan probabilitas atau kemungkinan inputan yang diinputkan. Dan kalau seandainya ini 0 dengan 0, nanti keluarnya akan jadi 0. 0 dengan 1, misal 0, 1, 0, 1 dengan 0, masih ketemu 0, dia itu 0, dan seterusnya. Kalau 1 ketemu 1, dia itu 1. Oke, ini sifatnya sebagai patokan kita, prinsip pegangan kita selama kita berhubungan dengan logika boolean. Sifatnya itu. Kalau mau ngapalin juga susah, ya mungkin kita lihat saja, yang penting tahu kalau N tabelnya seperti ini. Ini masuk ke sifatnya, sifat dari CPL, jadi logika boolean. Saya mau masuk ke dalam bentuk contoh ininya apa? Contoh di instruksinya. Nah, ini mungkin kalau apa ya istilahnya? Kalau penggunaan logika boolean ini sebenarnya kalau dalam penerapannya ini sesuatu yang program-program yang rumit. Jadi misal saya lemah di logika boolean. Biasanya saya dalam bikin program dia itu saya muter-muter dulu. Muter ke sana ke sini ke sana ke sini sana sini nanti baru ketemu ujungnya kayak gini. Nih. Nah, mungkin dengan seperti ini dia itu memerlukan mungkin 50 baris lah. Nah, kelemahan saya itu seperti itu. Nah, bikin muter-muter. Tapi kalau dengan logika boolean, nanti mungkin ketemunya mungkin hanya 10 barisan. Itu juga sama seandainya nanti dengan perintah-perintah aritmatika. Seandainya aritmatika, kita bagaimana cara mengetahui bahwa misal angka ini lebih besar dari angka sebelumnya. Nah, itu aritmatika. Oke, kita konsentrasi di logika boolean. Ini ada urutan instruksi seperti ini. Mari kita ini urutkan sambil latihan satu persatu. Nah. Kalau ada pertanyaan sambil saya menyiapkan. Oke, di sini misal ada sebuah program bentuknya seperti sebelah kanan ini. Ada sebuah program seperti itu. Ya, biar saya tuliskan. Misal ada sebuah program, dia itu pertama kita terjemahkan move. Aduh. Misal di sini ada move A crash 0 FFA. Nah, kalau ini diterjemahkan, ingat kemarin ini adalah perintah mengenai mode apa kemarin, pengalamatan segera. Berarti kalau mode pengalamatan segera, pasti kalau di belakangnya ada crash, berarti di belakangnya ada setelah koma itu ada crash, berarti ini adalah sebuah data.
bukan sebuah alamat, bukan sebuah ini tak apapun, tapi dia itu adalah data atau nilai. Berarti kalau dengan seperti ini, kalau kita gambarkan, yaitu A akan diisi, mov A akan diisi dengan data 0 FFH. Oke. Selanjutnya, seandainya mov selanjutnya adalah mov R0 crash 77H. Berarti R0 akan diisi crash 77H. Ingat, masih ada simbol crash, berarti dia itu di belakangnya adalah data atau nilai. Oke, sampai sini kita terjemahkan coba. Jadi kalau A berarti A nanti di sini A akan diisi dengan data A akan sama dengan isinya akan sama dengan dalam buildernya. Nah, kalau kita berhubungan dengan algoritma logika boolean, kalau biar kita lebih mudah, kita hubungkan dengan bilangan-bilangan biner. Kalau bilangan heksa kita nanti akan kesulitan dalam segi konversinya atau niteni, istilahnya menitikkan mana yang tepatnya bit yang keberapa yang harus dikonversikan, nanti kita kesusahan. Nah, makanya kalau lebih mudahnya itu dikonversikan ke dalam bilangan biner. Hanya ini kalau lebih mudah, oke. Mulai dari awal ini sekarang A akan diisi dengan FFH. Berarti FFH berarti dia itu 256 dalam desimal atau dalam binernya 111. 1 1 1 1 tak bisa 1 1 1 1. Berarti di sini adalah ini total 4 ini 4 bit akhirnya jadi 8. Berarti bit ke 0, bit ke 1, bit ke 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, di sini sudah A diisi dengan memori A. Akumulator itu diisi dengan 111. Oke. Langkah kedua adalah R0. Ini masih R0. Langkah kedua adalah R0 diisi dengan 77H. R0 akan sama dengan 77H. 77H dalam heksa, berarti kalau dalam binernya, oke. Nih saya pakai kalkulator aja, jadi dalam bentuk heksa 77 heksa 77 berarti 0111 0111. Jadi dalam biner adalah 0111 0111. Oke. Sampai sini oke, berarti memori A diisi dengan FFH, R0 diisi dengan 77H. Baru masuk setelah ini ANL, AR0. ANL berarti ada perintah ANL, berarti ini menggunakan gerbang N. N kan tadi perintahnya N kan AR0. Berarti N kan A, R0. Berarti maksudnya N kan A dengan R0. Berarti data yang ada di A dan data yang ada di R0. Nanti hasil penjumlahannya, hasilnya akan tersimpan di A. Karena apa? Kalau sebelum koma, berarti ini ada mnemonik, terus di sini ada perintah apa, koma, terus selanjutnya berarti alamat tujuan itu ada di depan sebelum koma. Berarti ini tujuannya. Walaupun nanti sebagai sumber nanti tersimpannya di sebelum komanya. Berarti kalau ini adalah N kan data dari A yang ada di A dan data yang ada di R0. Nanti hasilnya tersimpan di R0 di A gitu.
Berarti kalau kita jumlahkan, berarti A dengan R0 kita jumlahkan, bisa dijumlahkan, seandainya ini dijumlahkan dalam ini, berarti A nanti akan menjadi hasil penjumlah N-kan ini. Berarti ini di N-kan. Di N-kan. Kalau sifat N berarti kayak di tabel Jadi dalam tabel kebenaran ini berarti kalau sifatnya N 0, 0, selama dia ketemu 0 nanti akan jadi 0. Seandainya kan dia baru ketemu 1 dengan 1 akan jadi 1. Sifatnya itu berarti kalau ini berarti 1 ketemu dengan 0, ini ketemu dengan ini berarti masih ada 0, berarti dia itu akan jadi 0. 1, 1 berarti dia akan jadi 1, 1, 1, ini ketemu 0, 1, 1, 1. Oke. Selanjutnya, seandainya perintah selanjutnya adalah mov 15A. Mov 15 heksa ke A. Saya tulis lagi aja. Mov 15 heksa ke A. Berarti artinya apa? Ini tak bikin 25 aja, 25, jangan 25. 25 heksa. Oke. Artinya apa? Di sini berarti memindahkan dari data yang ada di dalam A ke dalam memori tujuannya. Berarti ini ingat kalau di ini adalah alamat memori. 25 ini adalah alamat memori. Bukan data, karena kalau data itu di belakangnya crash. Kalau di depan koma berarti dia itu adalah tujuan. Tujuan berarti tujuan alamat. Berarti kalau kita melihat dari peta memori, kita lihat di pertemuan 3. Oke, di peta memori ini oke. 25 misal saya tak simpan 25 berarti posisinya nanti ada di sini. Ini posisinya disimpan di sini. Berarti datanya nanti tersimpan di 25 heksa ini. Disimpan di sini. Oke. Sampai sini berarti 25 heksa, alamat memori 25 heksa, alamat memori 25 heksa akan sama dengan berarti data yang ada di A akan dikopikan ke dalam 25 heksa. Berarti itu datanya akan sama. Berarti 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Ini dalam terjemahannya. Oke. Perintah selanjutnya kalau ini adalah CPLA. CPLA. Misal ada perintahnya adalah CPLA. CPLA. CPL kalau dari tadi yang slide yang awal ini berarti kalau CPL itu adalah dia gerbang not. Berarti kebalik sifat dari gerbang not berarti dia itu kebalikannya. Misal inputnya 0 akan jadi 1, 1 akan jadi 0. Berarti ini CPL gerbang not. Berarti gerbang not. Berarti kalau CPLA berarti yang dikonversikan itu adalah semua baitnya. Jadi bukan per bitnya tapi baitnya. Berarti A berarti keseluruhan. Misal oke, CPL di sini CPLA. Berarti nanti A akan berisi sekarang A akan berisi kebalikannya dari akumulator. Berarti dari A ini. Berarti akan jadi 0 akan jadi 1 0 0 0 1 0 0 0 gitu. Selanjutnya kalau ini CPL. Nah, sekarang tinggal ada ORL 25 heksa diisi dengan 88H. Oke, nanti ORL 15H.
ORL 25H diisi dengan keras 88 heksa. Benar. Oke. Berarti di sini ORL 25 heksa berarti OR gerbang OR 25 heksa yang ada 25 heksa dengan data 88H. Berarti apa gimana? Berarti nanti hasilnya akan tersimpan di 25 heksa. Nah, 88H kalau dikalkulator dalam bentuk ini 88 dalam heksa dia itu akan jadi 1000 1000. Berarti sama seperti 100A ini. Dia itu bentuknya berarti di sini 000 seperti A. Nah, 25 berarti 25 padahal 25 isinya adalah seperti ini sebelumnya 0111 0111. Nah, di orkan atau ini seperti ini saja. Tak pisah aja. Berarti 88 dia isinya adalah 88 berarti dia itu 1000 1000. Nah, 25 heksa tadinya diisi di sini sesuai yang ada di sini A berarti dia isinya 0111. Berarti yang 25 ini 0111 Oke. Ini 25 heksa, ini adalah data inputnya. Oke, data inputnya akan diorkan, berarti kita jumlahkan. Nanti hasilnya akan disimpan di 25 heksa ini. Alamat memori 25 heksa. Berarti OR sifatnya dari OR, kalau kita lihat dari OR, dia selama dia ketemu 0, seandainya sama, data inputnya itu sama, dia itu akan mengikuti inputnya. Seandainya sama, dia itu akan jadi 0. Seandainya tidak sama, dia itu akan menjadi 1. Ini yang XOR, maaf. Berarti yang OR berarti, oke, yang OR, maaf. Yang OR, dia itu 00. Seandainya dia masih ketemu 1, dia akan jadi 1. Kebalikan seperti N. Seandainya dia ketemu 1, masih 1, seandainya ketemu 00, dia itu akan jadi 0. Oke. Jadi di sini akan kalau kita jumlahkan dengan OR, seandainya dia ketemu 1, akan jadi masih 1. Gitu, akan jadi 1. Berarti ini 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Oke. Ini data ini akan disimpan di mana? Yaitu akan disimpan di 25 heksa ini. 25 heksa. Berarti ruang memori yang tadinya isinya ini akan jadi 20, akan jadi 11111. Yang tadinya isinya 011 0111, setelah di N-kan dengan 88 heksa, datanya akan jadi 111. Oke. Oke, sampai sini. Oke, selanjutnya kalau di programnya nanti saya XRL. Selanjutnya adalah XRL diisi A15 heksa. Misal ini. Selanjutnya XRL A15 A25 heksa. Oke, berarti ini. Berarti kalau terjadi ada program seperti ini, XRL A25 heksa. Berarti 25 heksa di XOR-kan antara data yang inputnya 20 yang ada di dalamnya 25 heksa dan yang ada di dalam akumulator A.
nanti hasilnya disimpan di A. Oke, berarti kalau ketemu ini, seandainya kan ketemu ini, nanti akan jadi 25 heksa. 25 heksa kan isinya kan ini tadi. Ini. Berarti isinya ini, oke, ini. Sedangkan A isinya 100. Yang paling terakhir itu depannya adalah A. 1000, 1000. Berarti oke, saya jumlahkan aja A isinya jadi 1000, 1000. Kita jumlahkan di XOR-kan. XOR. Tadi yang ini adalah OR. Kalau ini tak XOR-kan, berarti sifat dari XOR itu 00. Kalau ketemu yang sama dia akan jadi 0, kalau tidak ketemu akan jadi 1. Oke. Kalau ada yang ketemu yang sama berarti dia itu akan jadi 0. Kalau enggak berarti dia itu akan jadi 1 1 1 0 1 1 1. Oke. Nanti data ini hasilnya XOR ini akan disimpan di mana? Akan disimpan di akumulator, yaitu sebelum koma ini. Berarti ini akan jadi ini. Oke. Selanjutnya oke. Saya ringkas saja. Mungkin ini bisa sebagai contoh gambaran jalannya gerbang logika booleannya. Seandainya saya ingin tak ada gerbang lagi, apa ini? Kalau not sudah, not D itu bentuknya adalah CPL, berarti seandainya A ini mau tak CPL kan, CPLA, nanti dia itu akan kebalikannya ini jadi 1 0 0 0 1 0 0 0 gitu, dan seterusnya. Seandainya kan pengen tak clear kan, ada satu lagi clear yaitu menolkan semuanya. Berarti kalau clear akumulator, dia itu akan jadi akumulator akan jadi 0 0 0 semua. Oke. Di N ada N or XOR. Terus ini not, berarti ini not. Oke. Ini mungkin kalau dalam pemrograman bahasa rakitan, kalau seandainya ketemu dengan logika boolean untuk merekayasa dari logika logika datanya. Mungkin ada pertanyaan? Enggak?
Ada pertanyaan? Oh iya Pak, mau tanya ini paling apa diulangi lagi yang masalah cara baca programnya Pak. Masih bingung kok Pak. Cara baca program yang mana? Itu yang A crash 0 FFH seperti itu, yang ini cara Oh, bacanya yang masih bingung ya. oh iya. Kan kayak berarti saya tak balik di ini aja. Sebentar. Di ini, Mas. Kayak kemarin tugas yang pertama. Itu kan kalau yang pertama itu kan dalam operasi pemindahan data atau pengalamatan itu kan ada 4 mode. Immediate addressing mode atau dia itu pengalamatan secara segera. Pengalamatan segera, biar saya ulang aja nggak apa-apa sebentar. Sekilas. Soalnya ini kalau yang pertama kali biasanya kalau berhubungan dengan bahasa pemrograman rakitan biasanya malah dari operasi pemindahan data. Soalnya nanti ya hubungannya hanya dengan mindah-mindah data, mindah data, mindah data. Itu makanya operasi pemindahan data ini yang paling pokok pertama kali dalam mempelajari bahasa rakitan. Jadi ada mode 4 ini addressing. Jadi kalau ini di sini adalah image addressing mode, dia itu segera, pengalamatan segera. Kalau ini ciri khasnya adalah ada misal pasti kalau pemindahan berarti nanti semuanya ini dia berhubungan dengan kata move. Berarti move semua. Move pasti semuanya move semua. Cuma yang membedakan nanti ada di mnemoniknya, perintah yang pertama, terus ada koma, terus ada mnemonik ke-1 dan mnemonik kedua. Berarti ada pokoknya komponen utamanya ada ini kalau bahasa pemrograman rakitan. Jadi saya ulang, yang pertama itu ada move, itu pasti hubungannya dengan move nanti. Terus ada mnemonik perintahnya dia sebelum koma, berarti ini ada komanya di sini. Terus ada mnemonik 1, mnemonik 2. Nah, kalau segera, kalau istilahnya dalam hubungannya dengan segera, pemindahan segera, berarti dia itu di belakang koma itu pasti ada crash. Ada crash-nya. Berarti seandainya crash itu di belakang koma, kita hubungannya dengan crash, maka kalau belakangnya itu apa ya angka, berarti itu adalah data. Di belakang crash itu pasti data. Kalau tidak ada, misal ada angka, tapi tidak ada apa-apanya di depannya, itu berarti bisa alamat. Ini patokannya itu. Nah, kalau ada lagi tanpa ada apa-apa, terus ada lagi yang kemarin add, seandainya kan setelah koma itu ada add, maka terus angka, berarti dia itu menunjuk ke alamat, Oke. Itu ada 3 yang perlu dilihat, ini ada 3. Crash, tidak ada crash, dan add. Nah, kalau segera, pengalamatan segera, dia identiknya itu dengan crash. Makanya di belakangnya itu kalau ada angka, pasti dia itu data. Jadi kalau dalam pemindahan ini segera, pemindahan pengalamatan segera, jadi dalam pengalamatan segera logikanya saya punya data ini akan tersimpan di R0. R0 adalah ruang memori. Sebentar. Berarti R0 adalah ruang memori yang di pembahasan ini. R0 berarti ruang memori ini. R0 berarti ruang memorinya ada di sini. R0 berarti 00.
posisinya ada di sini. Kita mau meletakkan data ada di sini. Oke, letakkan ada di situ berupa 001100. Dengan cara apa? Yaitu pengalamatan segera. Yaitu di sini contohnya adalah move. Dengan cara move R0, ini kan saya bikin R0, berarti R0 adalah tujuannya, koma, terus crash, karena crash untuk menandakan bahwa ini di belakangnya adalah data. Berarti crash data diisi dengan 00110000 gitu. Jadi kalau dalam saya balik lagi ke belakang, oke. Ini adalah move, operasi pemindahan itu pasti pakai move, yang pastinya pakai move. Terus yang di depannya koma ini nanti apapun itu sama saja dengan tujuan. Misal saya mau menyimpan apa? Menyimpan apa? Sesuatu data di sini, data tujuannya kemana? Tujuannya malah yang ada di depannya. Berarti ini akan tersimpan di mana? Berarti menyimpannya di A atau R0 atau R1, R2, nah terserah. Gitu. Itu dalam penyimpanan data pengalamatan segera. Pokoknya kalau melihat ini ada move R0, ini adalah tujuannya, terus koma, ada crash, setelah crash berarti ini ada data 001100. Berarti di sini pindahkan data R0 ini, data ini 0011 ke dalam ruang memori R0. Jadi tujuannya itu di depan, sumbernya itu di belakang. Jadi kalau melihat ini tujuannya, di belakangnya adalah sumbernya. Tujuannya maksudnya tujuan untuk penyimpanannya dan sumber datanya dari mana. Jadi misal ada move A crash tak isi dengan 10. Berarti memori A ini akan tersimpan dengan data 10. Nah, tapi nanti ada move A crash 10. Berarti data yang ada disimpan di dalam ruang memori 10 akan dikopikan ke akumulator. Bedanya itu. Kalau ini data, ini alamat memori. Seperti ini, yang ini, patokannya ini. Berarti kalau ini adalah data, nyimpan data. Kalau ini copy data dari alamat 10. Gitu. Ini data 10. Nah, kalau ada move lagi, move A, add, berarti ada add 10. Berarti ini malah yang ditunjuk copy data yang ditunjuk. Oke, itu aja dulu dari pemindahan data segera. Pokoknya kalau ada crash berarti di belakangnya itu ada data. Oke. Pengelamatan segera yang selanjutnya, kalau pengelamatan segera pokoknya intinya ada crash setelah koma gitu. Nah, selanjutnya pengelamatan secara register. Berarti register di sini itu berupa ada A, ada port 1, ada B, ada R0, R1, R2, R3 dan seterusnya. Kalau melihat peta memorinya berarti dia itu posisinya di sini. Berarti register itu posisinya mulai dari ini R0, R1, R2, R3, R7 sampai ada B, ACC berarti akumulator, sampai di sini itu register semua. Ini. Nah, pengalamatannya harus menggunakan pengalamatan register. Nah, kalau pengalamatan register dia itu tidak ada apa-apa. Tidak ada simbol apa-apa. Jadi misal ada move
move A, koma, berarti sumbernya akan untuk menyimpan koma berapa R0 misal. Berarti data yang ada di R0 akan dikopikan, disimpan di akumulator. Gitu. Atau dibalik, move R0 akan menyimpan data yang ada di akumulator. Itu mengkopikan atau memindahkan data. Berarti kalau register D itu tidak ada apa-apanya, move setelah itu ada perintah, koma, terus nanti ininya berarti ada di sini adalah sumbernya, terus tujuannya akan tersimpan di mana. Berarti seandainya kan saya punya data di sini ada data yang ada di R0 misal R0 itu misal isinya adalah 0111. Nah, oke, akan tersimpan di P1 misal. P1 adalah port 1 atau kita hubungkan dengan lampu, maka akan datanya akan jadi 011 gitu. Gitu. Jadi kalau pengalamatan seperti register ini seperti ini, tidak ada simbol apapun setelah koma. Oke. Terus ada lagi direct addressing mode. Nah, ini pemindahan data dari ruang memori. Jadi istilah direct addressing mode ini direct, langsung menuju ke alamat memori. Jadi alamat memorinya adalah yang ada di sini kotaannya, bit addressing location ini. Hanya ada di sini. Makanya hubungannya nanti hubungan dengan alamat memori mulai dari 20, 21, 22 sampai 2F. Kalau dia itu yang versi lebih baru lagi bisa nyampe 7F. Ini ruang memori yang untuk disimpan. Misal terjadi kayak gini, ada move A, 80 heksa. Berarti 80 heksa ini tidak ada simbol apapun, tidak ada crash, tidak ada add, berarti 80 heksa ini adalah alamat memori. Bukan data. Kalau data depannya harus crash. Berarti alamat memori. Alamat memori 80 heksa itu di mana? 80 heksa ini posisi ada di ini. Port 0. Berarti seandainya port 0 itu tadi dihubungkan dengan ini apa? Hubungan ada lampu, maka lampunya itu datanya akan tersimpan dengan seperti akumulator. Berarti alamat memori, data yang ada di alamat memori 80 heksa akan disimpankan di akumulator. Itu tujuannya. Oke, direct addressing. Atau dibalik, misal move 80 heksa, berarti alamat memori karena tidak ada depannya, tidak ada apa-apa, koma, akumulator. Berarti ini adalah tujuannya, tujuan sumbernya adalah A. Sumbernya. Berarti istilahnya data yang ada di A akan disimpan di ruang memori 80 heksa. Itu 80 heksa tadi adalah port 0. Atau kalau kita hubungan dengan lampu, maka terjadi misal lampunya akan 01, 01, 01 misal. Maka dia itu akan jadi hidup, ada yang mati, dan seterusnya. Atau ada lagi misal move, biar tahu aja, misal 3, bentar, berarti 80 aja, 80 heksa diisi dengan crash 3A. Atau ini sebentar, di sini aja, move 80 heksa, 80 heksa dikasih crash. Berarti ini artinya apa? Ini ingat bahwa kalau tidak ada simbol apapun, dia itu alamat memori. Kalau setelah crash berarti ini adalah data. Berarti data 80 heksa
akan disimpan di alamat memori 80 heksa. Berarti tujuannya adalah alamat tujuan. Oke. Ini direct addressing mode. Jadi kalau direct addressing mode, dia itu menjurus langsung ke ruang memori. Memori yang selain register-register A, B, C. Jadi ruang memori itu. Terus ada satu lagi indirect addressing mode. Ini yang agak rumit. Jadi ini seperti limpahan ya. Berarti kalau sebentar. Kalau limpahan kayaknya ini kalau ini praktek aja, besok tak bikin praktek aja biar memahami. Kalau yang indirect addressing mode. Kalau sudah mulai praktek aja. Oke. Dan yang jelas tadi dalam operasi pemindahan datanya itu ada 4 model. Nah, ini makanya kalau bahasa pemrograman rakitan isinya hanya move gitu. Makanya kalau kita lihat dari tadi dari ini contoh logika boolean yang kita urutkan tadi kan seperti ini. Oke. Berarti kita contoh saya mau menerjemahkan ini. Berarti yang satu ini adalah move. Ini adalah move A crash 0 FFH. Berarti memori akumulator itu posisinya ada di sini ya. Sebentar. Nah, ada di sini. ACC atau akumulator. Atau kalau dalam alamat memori biasanya di sini namanya ACC. Kalau alamat memorinya adalah ini E0, bisa ditulis dengan E0 atau bisa ditulis dengan hanya A. R0 juga ya ini. R0 bisa ditulis dengan 00H atau ditulis dengan R0. Gitu. Berarti posisi A ada di sini. Oke. A akan diisi dengan data, ada crash di sini, crash diisi dengan 0 FFH. Itu akan diisi dengan 0 FFH. Nah, keduanya setelah itu adalah move R0 akan diisi dengan 77H. Berarti sama saja kalau dibinerkan 0111 0111. Oke, sampai sini ini data awalnya sumbernya. Nah, setelah itu ada perintah ANL, berarti ini kan kalau bahasa logika booleannya itu tadi kan dia itu gerbang N. ANL berarti gerbang N. N kan data yang ada di R0 dengan data yang ada di A. Nanti hasilnya akan disimpan di A. Oke, tujuannya di sini. Ini adalah tujuannya. Jadi kalau di ANL, aduh kurang jelas. Misal di sini ada ANN N kan ada data, koma, tujuannya. Ada tujuan, ada sumber. Oke. Di sini ada A R0. Berarti data yang R0 itu isinya apa? Terus A isinya apa? Terus di N kan. Nanti hasil dari N-nya ini akan disimpan di A. Di A karena dia itu di depannya koma. Nah, makanya di sini N kan A dengan R0 di N kan, berarti A dengan R0 ini dengan ini di N kan akan jadi 0111011. Itu. Setelah itu akan data dari A-nya tersimpan 011 yang tadinya isinya 111. Gitu. Dan seterusnya ada move A 25 heksa akan tersimpan dengan A. Oke, berarti ingat di sini tidak, kalau dia depan berarti dia itu alamat memori. Alamat memori.
25 heksa berarti posisinya dia itu ada di 25 ini. Ini 25 heksa. 24, 25, 26, 27, 28. Berarti nyimpan di sana. Oke, alamat menuju ke alamat memori. Berarti akumulator akan dikopikan, isi yang ada di akumulator akan dimasukkan ke dalam memori 25 heksa. Berarti 25 heksa akan dikopikan yang ada di seperti ini. Ini akan sama antara ini dan ini. Itu akan sama karena mengkopikan. Oke. Setelahnya CPL. CPL berarti kalau di gerbang NOT, berarti dia itu kalau gerbang adalah sama saja dengan gerbang NOT. Kalau ANL dia itu gerbang N. Oke, kalau ORL nanti ada gerbang OR, XRL ada gerbang XOR. XOR. Oke. CPLA berarti CPL dia itu sifatnya gerbang NOT. Gerbang NOT adalah kebalikan yang dari A. CPLA berarti balikan data yang ada di ruang memori akumulator A. Berarti yang tadinya dia itu 0111, 0111 yang tadinya sebelum terjadi konversi, terus ada perintah ini CPL, maka akan tersimpan jadi kebalikannya. Berarti ini ruang ini, data ini 011 ini akan dibalikan, kebalik menjadi 100, kan kebalikannya. Oke, sampai sini seterusnya ada lagi ORL, berarti sifatnya oke, ini sekarang tinggal ORL. Yang ORL, OR, gerbang OR, berarti 25 heksa, data yang ada di 25 heksa, 25 heksa isinya adalah ini. 0111, yaitu lihat dari ininya, dilihat dari sini. Ini kan tadinya tersimpan dari sini. Oke, diorkan dengan data 88H, berarti 88H. Berarti satu ya, kalau 88H kalau dalam Billner dia itu akan jadi 1001000. Oke. Berarti cara mengkonversikannya itu harus ini urutannya ini ya. Berarti kalau input 1, kalau ini kalau saya konversikan ke dalam gerbang ya OR, takutnya ini. OR kan kalau gerbang kan seperti ini. Ini ada A, ini ada B. Ini outputnya. Atau nanti gerbang N berarti dia itu seperti ini. A, B. Berarti ini AB, misal gitu. Nah, kalau A berarti yang bagian atasnya. Kalau B itu bagian bawahnya. Atau sama saja kebalik. Berarti ini adalah A-nya atau B. Atau dibalik. Itu sama saja. Berarti kan konversinya berarti dari atas bit yang keberapa, bit misal ini bit ke 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti bit yang 1 ya dikonversikan dengan diorkan dengan bit yang 0. Bit 1 ya dengan bit 1, bit 2 ya bit 2, seterusnya. Berarti melihatnya menjumlahkan 1 dengan 0, berarti akan jadi 1, 1 dengan 0, 1, 1 dengan 0 itu. Jadi makanya 25 terus hasilnya ini akan tersimpan di 25 heksa karena di itu bentuknya ini. Oke, di sini. Jadi 25 dan seterusnya. Tinggal XRL dari dua hasil dari data yang 25 heksa ini di XOR-kan dengan data A. Berarti data A tadi isinya ini. Berarti konversikan ini. Keduanya ini. Di XOR-kan, maka dia XOR-kan bit ke 0, 1, 2, 3, semuanya akan jadi bentuknya ini. 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Gitu. Mungkin rada rumit memahaminya, tapi ya kalau pelan-pelan kayaknya mudah. Gitu. Sebentar.
Mungkin nanti latihan aja ini ada buat memahami gerbang ini. Oke, selanjutnya ini kan gerbang logika boolean. Terus ada operasi, ada satu lagi operasi. Ini contoh logika booleannya. Terus ada operasi rotate dan swap. Oke. Bentar, ini banyaknya. Oke. Sekarang operasi rotate berarti menggeser bit. Jadi tadinya misal tadi logika 1 berada di bit 0 akan digeser ke kanan atau ke kiri. Di sini ada model 2 dengan carry flag dan tidak ada carry flag. Maksudnya carry flag ini kalau saya gambarkan ini seperti ini. Carry flag dia itu adalah limpahan. Carry flag itu limpahan. Jadi kalau ada saya mau menghitung dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, saya pengen menghitung. Mulai dari 0 geser 1, 1 geser ke 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah 7, dia itu kan jelas akan balik lagi ke dalam 0 ini. Menghitung 0, gesernya lagi. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Akan geser ke 0. Tapi dia itu mau langsung geser atau dilimpahkan di, misal di sini ada keranjang. Limpahkan di sini temporernya, anggap aja temporer atau limpahan. Atau kalau di sini namanya carry flag. Nah, carry flag ini biasanya untuk digunakan pada saat seandainya saya pengen mengetahui bagaimana mengetahui kejadian ini sudah berapa kali gitu, atau dalam arti saya pengen mengcounting atau ada misal ada sebuah aplikasi counter, dia itu menghitung yang lewat, orang yang lewat, misal dia itu menghitung orang yang lewat. Oke, yang menghitung orang lewat mulai dari 0 lewat 1, orang 1, orang kedua, orang ketiga, orang keempat, kelima, 6, 7. Setelah itu kalau carry flag-nya itu diaktifkan, limpahannya itu diaktifkan, berarti kan logikanya misal di sini 1, 1, 1, 1, dia itu akan jadi logika 1 yang tadinya 0 misal tadinya. Misal tadinya 0 akan jadi 1. Berarti ini akan menjadi penanda, sama saja dengan penanda. Kalau sudah ada logikanya berarti 1, berarti ini orang yang lewat itu udah 7 orang, 8 orang. Tidak usah kita menghitung, kita sambil tidur, yang penting ibaratnya di sini dalam mereka menghitung, kita sambil tidak usah ngapa-ngapain atau tidak memplototi dari orang yang lewat. Tapi kita hanya memplototi dari carry flag-nya. Kalau carry flag sudah beda logika, berarti dia itu sudah orang yang lewat sudah lebih dari 8. Gitu. Nah, dalam pergeseran ini bisa menggunakan dengan carry flag atau tidak menggunakan carry flag. Kalau dengan menggunakan carry flag berarti limpahan dari mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai di sini 7, 8, dia itu logikanya akan jadi di sini 9. 9 setelah itu baru dia geser ke depan lagi. Nah, tapi kalau tidak dengan menggunakan carry flag, dia itu menghitungnya mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, akan langsung ke 0 lagi, geser lagi. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-nya itu geser langsung ke depan. Gitu. Nah, kita lihat di sini adalah operasi rotate ada 4, yaitu RL, RR berarti dia itu tanpa carry flag.
Kalau RLC ada C-nya berarti dia carry flag dengan carry flag. Oke, seandainya saya punya data di sini adalah pertama adalah misal 0 1 0 sebentar 0 oke. Misal saya punya data di sini RL berarti dia itu rotate ke kiri. Misal saya punya data 1 0 0 0 0 0 0 1. Misal gini. Seandainya ini saya rotate RL perintahkan dengan RL 1 kali, maka yang terjadi adalah datanya akan bergeser. Yang tadinya di sini, yang bit yang ke 0 akan pindah ke bit yang 1. Berarti akan jadi 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, yang satu ini kemana? Bit ke 7. Ini kan sini akan bergeser ke bit ke 0. Jadi yang bit yang ke sini, yang sini ini, yang bit yang ini akan bergeser ke depan. Jadi ini akan geser, 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 gitu. Seandainya saya RL lagi 1 kali, RL lagi 1 kali, maka akan terjadi yaitu bit yang ke belakang ini akan jadi di depan akan jadi 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Gitu. Nah, ini bisa digunakan kalau seandainya pengen bikin flip-flop yang kayak kemarin di UTS bahwa dia itu akan berjalan misal dari kanan ke kiri, terus balik lagi. Itu sebenarnya cuma tinggal kita RL pot 1. Itu sudah dia otomatis dia itu sudah geser. Nah, semua itu. RL pot 2 misal berarti pergeseran. Berarti RL ke kalau ke kanan berarti akan jadi RR. Nah, ini kalau tanpa carry flag. Tapi kalau dengan carry flag, misal ada data ini adalah 1 0 0 0 0 sama 0 0 1. Seandainya tak bikin RLC rotate left plus carry, berarti akan jadi ini akan jadi carry flag-nya. Sebentar, saya oke. Carry flag-nya Jadi seandainya saya tak bikin RLC ini sampai sini, yang tadi misal tadinya ini isinya 0, carry flag-nya adalah isinya 0. Saya tak RLC maka akan terjadi ini akan geser 1 0 0 0 0 0 0. Yang satu ini kan berarti geser, ini geser, 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 geser. Satu ini akan mengisi dari carry flag. Dan carry flag yang ada di sebelumnya akan terisi di depannya. Jadi akan di sini akan jadi 0. Gitu. Bedanya seperti itu, jadi seperti 9 kali menghitung kalau menggenggam carry flag.
Kalau RRC berarti cuma kebalikannya saja, berarti dia itu muter dari sini ke sini. Misal tadinya datanya 1000001, misal carry flag-nya 0, maka akan jadi sini akan jadi geser 1 carry flag-nya, terus ini jadi 00000010. Cuma kebalik saja. Nah, ini mengenai operasi rotate. Terus yang kedua adalah swap atau saling tukarkan nibel register dari nibel atas dan nibel bawah dibalik. Jadi saya punya data, misal saya punya data di datanya itu kan dibagi menjadi 0, bitnya 0, 1, 2, ya sebentar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini terbagi menjadi 2. Jadi bit 0 sampai ke 3, 0 sampai ke 3 itu akan dinamakan dengan low nibble. Low nibble. Terus yang bit ke-4 sampai ke 7 itu akan jadi high nibble. Nah, seandainya kan saya punya data yang tadinya itu 0, 0, 0, 0, terus yang sebelah ada 1, 1, 1, 1, seandainya kan ada terjadi swap A, swap akumulator, maka data yang ada di low akan jadi high, high akan jadi low. Jadi akan jadi 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, gitu. Cuma dibalik logika, tapi di 4/4 mulai dari low nibble dengan high nibble-nya. Ini contoh, tapi mungkin nanti jenengan bisa lihat. Dan pokoknya cara rotasinya itu seperti tadi, mungkin bisa dipelajari nanti sendiri. Dan ini adalah ada increment dan decrement. Oh, ini enggak dulu, ini jangan dulu. Oke, sampai rotate dan swipe itu. Oke, sampai sini aja dulu. Mungkin ada pertanyaan. Kalau enggak, tak kasih saya tugas lagi buat latihan. Oke. Karena udah sore, ini saya kasih tugas ini ya. Buat latihan jenengan. Misal ada latihannya, ada suatu lokasi memori di 25 heksa mempunyai nilai 1000, 1100. Jadikan bit ke-5 dan bit ke-4 menjadi 1. Bit 5 dan bit ke-4 menjadi 1. Bit 5 dan bit 4 kan, kalau ini ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bagaimana caranya bit ke-4 dan bit 5 ini menjadi 1? Dan selanjutnya bit ke-3 dan bit ke-2 menjadi 0. 3 dan 2 ini menjadi 0 yang tadinya 1. Tanpa mengubah bit-bit lainnya. Menggunakan logika boolean dan hasilnya tersimpan di alamat memori 25 heksa. Terus latihan yang kedua, yang kedua ini ya seperti tadi, buat 8 lampu di pot 1 berjalan dari kanan ke kiri menggunakan operasi rotate kayak tadi. Seperti apa? Ini monggo dikerjakan, nanti dikumpulkan ya. Kemarin nggak ada yang ngumpulin, cuma berapa. Kalau ini nanti saya kasih linknya.
Sampai jam berapa ya Pak nanti Pak? Ya, secepatnya lah. Hari ini pokoknya nanti habis terawih jam 9 saya tutup pokoknya. Jam 9 saya tutup. Oh, iya, siap, Pak. Oke. Nanti kasih linknya. Kalau slide ini sudah punya ya? Kayaknya sudah tak share loh. Ini linknya saya share di kolom chat buat ngumpulin tugas atau saya share di WA. Pengumpulan ini sudah saya share di ini di WA linknya. Terus kayaknya berarti ininya sudah ini. Yes. Oke, ini soalnya udah di screenshot. Enggak screenshot dulu. Biar saya tutup, ini di sini udah mau maghrib. Alhamdulillah. Ya. Oke, pertemuan kali ini saya tutup ya. Mengenai pembahasan logika boolean sama rotate. Besok mungkin mengenai operasi percabangan itu. Mungkin latihannya nantilah setelah ini aja, sambil jalan aja. Oke, untuk pertemuan kali ini saya tutup. Saya tunggu tugasnya, nanti saya tutup di jam 9. Jangan kayak kemarin nggak dikumpulkan semua. Jadi kali ini tolong dikumpulkan. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.